Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Ayyuhal ikhwah fillah, tulab santri kelas 8 MGW Putra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini di hari Senin dengan izin Allah Ta'ala kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan kegiatan KBM online kita khususnya di mata pelajaran An-Nahwu. Toyib, materi kita kali ini masih melanjutkan materi sebelumnya yaitu terkait dengan bab baru Anwa'ul Asma Al-Mabniyah, ya, jenis-jenis isim mabni. Yang sebelumnya kita juga pernah membahas terkait dengan bab alamat bina'il ismi, tanda-tanda isim yang mabni, ya. Dan perlu diketahui mabni ini lawan kata dari mu'rab, ya. Kalau di pertemuan-pertemuan yang lalu sebelum-sebelumnya sering kita mendengar perubahan akhir kata dalam bahasa Arab. Contohnya tolib bisa berubah menjadi tolibun, toliban, tolibin, cara membacanya. Begitu pula dengan rojulun. Cara membacanya bisa dengan rojulun, rojulan, rojulin, tergantung dari konteks kalimatnya, ya. Tapi yang sekarang yaitu isim mabni itu dia yang tidak bisa berubah, itu saja. Tetapi nanti kedudukannya dalam kalimat yang berubah. Dan hal ini juga tidak terlepas dari yang namanya posisi i'rab, ya. Nanti kita akan sering membaca marfu, kemudian mansub, kemudian majrur, tetapi sesuai dengan karakter dari isim mabni. Oleh karena itu, karena kita masih belajar dengan sistem daring, ya, Ustadz sering menasihati untuk santri kelas 8 untuk sering-sering memurojaah, ya, membaca ulang, ya, agar nanti paham, minimal tahu pengertian dan paham contohnya saja, ya. Memahami berbeda dengan menghafal, ya. Belum tentu orang yang menghafal itu bisa memahami materi dengan baik, ya. Oleh karena itu, materi kita ini nanti senantiasa akan berhubungan dengan materi pertama kali yang kita pelajari. Karena mempelajari bahasa, baik itu bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan yang lain, pasti apa? Yang awal berhubungan dengan yang sampai akhir. Toyib. Itu sebagai kata pengantar sebelum kita masuk ke inti materi kita. Baik, silahkan dibuka bukunya halaman 68, ya. Jangan lupa siapkan nanti pensil atau ballpointnya dan juga sediakan kertas catatan atau buku catatan khusus ilmu nahwu. Barangkali nanti dari apa yang Ustadz sampaikan ada keterangan atau ada faidah yang bisa ditambahkan. Baik. Anwa'ul asma al-mabniyah, jenis-jenis isim mabni. Mabni itu apa? Harokat terakhirnya tidak berubah, dia tetap, berbeda dengan mu'rab. Ada dua. Yang pertama yaitu ismul isyarah. Ismul isyarah yaitu kata tunjuk. Nanti insya Allah akan kita pelajari atau akan kita bahas secara detail, secara gamblang sebagaimana di dalam buku ini, ya. Nanti ada ismul isyarah agar kita mudah mengingat itu. Contohnya hadza, hadhihi, tilka, dzalika, haula, ulaika, hadzani, hatani, ya, ini itu. Tapi karena dalam bahasa Arab dibedakan antara yang muzakkar dan yang muannas. Oh, ini kata tunjuk untuk muzakkar, laki-laki. Oh, ini kata tunjuk untuk muannas, perempuan. Jadi dibedakan. Begitu pula dengan itu. Oh, ini itu untuk muzakkar. Oh, ini itu untuk muannas. Sebagaimana yang orang Arab ketika berbicara menggunakan apa? Kata isyarah, ya. Begitu pula dengan yang jumlahnya banyak, misalnya ulaika, haula, yang dekat atau yang jauh. Begitu pula kalau jumlahnya 2, hadzani, hatani, seperti itu. Itu contoh gambaran umum dari isim isyarah. Dalam bahasa kita namanya kata tunjuk. Ini untuk apa? Laki-laki apa untuk perempuan? Itu. Nah,
dua yang ini jumlahnya 2. Ini yang dekat, ini yang jauh. Nah. Kemudian jenis yang kedua yaitu ad-dhamair. Nah, ini sudah kita sering berulang-ulang kita pelajari ya. Namanya adalah kata ganti. Tapi kata ganti di sini lebih khusus lagi ya. Maka diklasifikasikan menjadi 2, dibagi menjadi 2 lagi yaitu ad-dhamair al-muttasilah ya. Dan yang kedua ad-dhamair al-munfasilah. Pengertian dari ad-dhamair al-muttasilah yaitu dhamir kata ganti yang bersambung. Kalau dulu kita pernah mempelajari misalnya ya, halaman misal ini penerapan. Ya, di sini halaman 26 misalnya. Penerapan wazan dhoroba pada fi'il madhi beserta dhamirnya. Nah, kita senantiasa atau sering mengucapkan misalnya dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobu, dorobats, dorobna, dorobtunna, dorobtu, dorobna. Nah, ini contoh dari dhamir yang al-muttasilah ya, yang bersambung. Kemudian tadi yang kedua ad-dhamair al-munfasilah. Sama, kita pernah mempelajarinya, tapi hanya sekedar pengantar muqaddimah ya. Sesuai dengan apa? Materi yang ditetapkan dalam kitab ini atau dalam buku ini. Contohnya nanti ada di kitab ini halaman 70 yang sering Ustaz sampaikan. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, itu namanya ad-dhamir al-munfasil. Artinya apa? Yang terpisah, bukan yang tersambung dengan isim atau fiilnya, dia terpisah. Itu tadi 2 gambaran umum terkait bagian dari ad-dhamair tetapi di isim-isim yang mabni. Yang cara membacanya tidak boleh berubah. Hanya saja nanti kedudukan i'rabnya, yaitu i'rab itu marfu atau mansub atau majrur yang berubah ya. Baik dari ad-dhamair al-muttasilah atau ad-dhamair al-munfasilah ya. Kemudian di sini ada catatan khusus, saya bacakan. Ada beberapa jenis isim mabni lainnya. Namun pada pelajaran kali ini kita cukup membahas 2 jenis. Adapun jenis lain akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya memang ya buku bahasa Arab ini insya Allah cocok ya untuk kita pelajari. Semisal kalian, marhalah kalian yaitu untuk yang awal ya, bukan yang kelasnya yang tinggi. Jadi kita paham dulu gambarannya ya. Kemudian nanti kalau ingin mendalami atau agar bisa praktek berbicara bahasa Arab, nanti insya Allah akan ada apa? Mata pelajaran tersendiri. Misalnya al-lughah al-arabiyah, bahasa Arab, atau misalnya al-qiraah, atau misalnya at-ta'bir ya. Di sini kita belajar apa? Tata bahasa. Kalau dalam bahasa Inggris namanya grammatical, grammar ya. Dan memang sejujurnya harus apa? Sepadan ya. Ya belajar bahasa Arab, bisa mengucapkan, melafadzkan, dan juga paham apa? Cara menyusun kalimatnya atau cara ngomongnya, cara apa? Berbicaranya ya, di situ. Baik, itu tadi ya materi dari Ustadz terkait dengan anwa'ul asma al-mabniyah, jenis-jenis isim mabni. Adapun nanti di sini ada halaman 69 terkait penjelasan ya secara detail, secara semuanya dibahas. Ad-dhamair al-muttasilah, kemudian ad-dhamair al-munfasilah, insyaallah akan kita bahas pertemuan berikutnya. Karena kalau kita gabung nanti waktunya sangat panjang, mungkin lebih dari 10 atau 15 menit ya. Sebenarnya bisa saja Ustadz sampaikan cukup 5 menit, tapi nanti penjelasannya apa? Terbatas ya. Dan juga bisa karena materi ini sudah pernah kita pelajari di pertemuan-pertemuan yang lalu, tapi hanya sekilas saja ya. Misalnya terkait dengan fi'il madhi, kemudian posisinya i'rabnya, marfu, mansub, majrur itu bisa.
Tapi penjelasannya yang lebih detail sehingga kalian nanti mempunyai gambaran, bisa lebih paham. Nah, itu perlu apa? Perlu penyampaian atau pembahasan tersendiri. Itu pun bagi yang senantiasa mengikuti atau menyimak penjelasan Ustadz ya. Dan bagi yang belum, misalnya kalian jarang sekali mengikuti, itu lebih sulit lagi. Ya. Maka di sini kita berusaha memfasilitasi kalian santri kelas 8 agar bisa belajar dengan baik. Ya. Adapun nanti bisa enggaknya, kemudian paham atau tidak, tetap kembali kepada diri kalian sendiri. Seperti itu ya. Berarti materi kita saya simpulkan baru masuk ke kata pengantar halaman 68 Anwa'ul Asma Al-Mabniyah yang terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama ad-dhamair, kata ganti. Bagian yang kedua ismul isyarah, kata tunjuk. Ad-dhamair sendiri terbagi menjadi dua, ad-dhamair al-muttasilah, kata ganti yang bersambung, dan ad-dhamair al-munfasilah, kata ganti yang tidak bersambung. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya akan kita bahas materi terkait dengan ad-dhamair al-muttasilah halaman 69 yang di sini ada pengertian dan contohnya yang memiliki bagan atau gambar kotak yang sangat banyak, ada penjelasan, status i'rab, makna, contoh, dan dhamir. Nanti akan kita tahu mana itu ta'ul fa'il, mana itu na'al fa'ilin, ya'ul mukhatabah, aliful itsnain, wawul jamaah, nunun niswah, dan yang lain. Begitu pula dengan ad-dhamair al-munfasilah, dan yang terakhir terkait dengan ismul isyarah. Sebetulnya yang paling mudah itu kalau untuk kalian bisa dari ismul isyarah. Tapi karena kita mengacu pada buku ini, dimulai dengan yang mungkin ya yang paling mendalam dulu, ad-dhamair al-muttasilah, karena hubungannya dengan fi'il madhi dan nanti terkait dengan isim-isim ya. Baik, tidak apa-apa. Nanti kalian berusaha untuk membaca dulu, dipahami sebisanya, baru nanti kalau ada jadwal akan kita bahas secara bersama-sama. Begitu ya. Anwa'ul asma al-mabniyah. Jadi ini bahasa mudahnya itu gambarannya. Kita belajar dari yang umum dulu gambarannya, baru nanti turun ke yang khusus ya, dari yang biasa ke yang luar biasa. Kenapa? Mendetail ya, terperinci seperti itu. Dan perlu menyimak dengan bersungguh-sungguh. Maka itu dari itu jangan lupa untuk senantiasa berdoa ya agar diberikan pemahaman yang baik. Baik, Ustaz selesaikan materi kali ini, saya cukupkan. Barakallahu fiikum jami'an, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.